Persib akan melanjutkan perjalanannya di ACL League 2 melawan Lion City Sailors yang sekarang away ke Singapura. Sebelum menonton pertandingannya, kita mau coba analisa dulu nih, kira-kira Lion City Sailors itu seperti apa cara permainannya. Apakah ada perbedaan ketika matchday pertama ketika di Bandung ya, berakhir dengan skor 1-1. Di analisa kali ini yang kita akan fokus di sisi defensifnya Lion City Sailors seperti apa, attackingnya seperti apa, dan nanti ada tambahan dari sisi set piece-nya mereka. Nah, analisa sendiri dilakukan dengan melihat pertandingan terakhirnya Lion City Sailors ketika home melawan Bangkok United. Seperti apa analisanya? Kita mulai. Formasi awal yang digunakan oleh Lion City Sailors adalah 5-4-1. Pertama kita bahas dulu dari sisi defensive phase-nya, dari sisi strukturnya. Tadi dia menggunakan 5-4-1, pada saat bertahan pun tidak berubah ya 5-4-1. Namun yang menjadi catatan adalah Lion City Sailors biasanya menggunakan garis pertahanan yang tinggi atau high defensive line. Ini memang cara bermain mereka. Pada saat di Bandung pun mereka sudah menggunakan garis pertahanan yang tinggi gitu, yaitu nanti ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Persib juga di sini dan sudah dimanfaatkan oleh Bangkok United gitu ya. Oke, ini yang terlihat di lapangan ya. Jadi secara struktur memang 5-4-1 yang digunakan oleh Lion City Sailors. Nah, ada beberapa kelemahan nih yang terlihat sepanjang pertandingan melawan Bangkok United. Yang pertama adalah problem di lini tengah gitu. Jadi kan formasinya 5-4-1 ya. Nah, yang empatnya ini sisi sayap kanan maupun sayap kirinya itu dua-duanya tipikal yang menyerang gitu. Ada Ramselar di kiri dan juga Leonard Tai di kanan. Nah, apalagi Leonard Tai ya itu dia sebenarnya kayak striker nomor 9 lah gitu. Pada pertandingan pertama di Bandung itu Leonard Tai masuk di babak kedua gitu ya. Untuk menjadi penyerang tengah karena pada saat itu posisi Lion City Sailors tertinggal, dia dimasukkan untuk berduet dengan Lopez di tengah. Di kanan itu kan ada Maxim Lestienne ya, waktu itu masih belum cedera. Nah, jadi Tai ini memang penyerang tengah gitu, dan ketika dipasang di sisi kanan ya otomatis pada saat menyerang dia akan kan karakternya menyerang gitu ya. Jadi ketika bertahan dia kurang nih. Nah, di sini juga kelihatan secara posisi pun dia out of position. Jadi empatnya itu benar-benar strukturnya nggak bagus lah gitu ya Lion City Sailors ini. Ramselarnya juga lebih maju, Leonard Tai-nya apalagi gitu. Jadi ada banyak space yang bisa dimanfaatkan oleh Persib yang sudah dimanfaat oleh Bangkok United pada pertandingan melawan Lion City Sailors gitu. Nah, selain dua sayapnya juga yang karakternya menyerang, sebenarnya jarak double pivotnya pun terkadang terlalu renggang lah gitu ya. Mungkin karena secara struktur yang sayap-sayapnya tadi itu kecenderungannya nggak bertahan gitu ya, jadi si double pivotnya ini mungkin harus agak melebar untuk mengcover posisi mereka, sehingga untuk bisa progresi melalui tengah itu mudah aja kemarin Bangkok United itu kelihatannya. Dan ketika itu udah berhasil terprogresikan, langsung terjadi peluang berbahaya nih. Di sini kelihatan bagaimana posisinya 5 versus 3 di attacking third gitu ya. Sayang di sini eksekusi Bangkok United-nya kurang baik. Nah, yang pertama tadi lini tengahnya juga nggak terlalu bagus pada saat bertahan. Yang kedua adalah risiko high defensive line tadi. Karena dia menggunakan high defensive line sehingga bisa saja peluang itu dengan menggunakan direct pass ke belakang lini pertahanan dari Lion City Sailors. Dan itu yang banyak digunakan oleh pemain Bangkok United, termasuk ketika gol pertama terjadi. Itu bagaimana, kita lihat ya, defensive line-nya Lion City Sailors itu hampir mendekati tengah lapangan gitu ya. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh pemain Bangkok United menggunakan direct pass ke belakang lini, dan ada pemain yang melakukan lari. Di sini yang lari adalah Al Ghassani gitu ya. Dan terciptalah gol pertama. Nah, ini bisa banget nih dimanfaatkan oleh Persib. Seperti kita tahu ya, Persib banyak pemain yang memiliki long ball yang akurat. Selain itu sayap-sayapnya juga termasuk cepat ya. Ada Sadil, ada Berginho, ada William Barros gitu ya. Beckham juga bisa. Strikernya juga nanti Andrew Young ataupun Ramon yang biasanya juga dia mancing nih biasanya. Jadi dia bergerak ke tengah gitu ya. Nah, ketika backnya mulai kepancing, ada sayap yang bisa lari. Dan di tengahnya juga ada Lucho, ada Haye, ada Mark Locke yang secara akurasi umpan juga sangat bagus. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan oleh Persib. Ini juga terjadi di gol keduanya Bangkok United, tapi posisi ini memang sudah posisi Lion City-nya tertinggal, sehingga menambah jumlah pemain di depan.
Jadi di belakangnya berkurang. Dan ini cerdik juga Bangkok United, tidak bertahan total. Dia untuk rest attack-nya dia masih nyimpan 2 pemain nih, sedangkan rest defense-nya Lion City Sailors 2 pemain. Jadi ketika ada serangan balik 2 lawan 2, itu udah sangat berbahaya lah ya gitu. Jadi pada saat bertahan itu sebisa mungkin jumlah pemain belakang itu lebih banyak ketimbang tim penyerang. Jangan sampai sama ataupun kalah jumlah gitu ya. Seperti tadi Lion City Sailors yang gol kedua tadi 2 lawan 2, bahkan di peluang sebelumnya dia kalah jumlah 3 lawan 5 gitu ya. Itu dari sisi bertahannya ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan oleh Persib. Pertama, lini tengahnya Lion City Sailors itu tidak begitu kuat. Yang kedua, defensive line-nya itu tinggi, itu bisa dimanfaatkan oleh Persib untuk menciptakan peluang. Yang berikutnya dari sisi attacking phase-nya, nah shape-nya itu yang digunakan oleh Lion City Sailors adalah 3-2-5. Jadi tadi 5-4-1 back sayapnya itu dua-duanya langsung naik tinggi dan menjaga kelebaran. Lalu sayap-sayapnya Lion City Sailors itu maju juga ke depan mengisi sisi half space ya. Jadi Ramselaar dan Leonard-Tay-nya itu mengisi half space, walaupun ada perbedaan karakter ya. Leonard-Tay kecenderungannya lebih maju ke depan, masuk ke kotak penalti dan seperti berduet dengan Lopez. Sedangkan Ramselaar justru banyak drop ke midfield, dia meminta bola dan dia berperan sebagai playmaker. Karena memang Lion City Sailors kelihatan bagaimana mengandalkan Ramselaarnya. Kalau dulu waktu masih ada Lestien, kiri kanannya hidup tuh. Nah kalau sekarang Lestiennya nggak main ya karena cedera. Saya nggak tahu nih lawan Persib besok udah main atau belum. Kalau belum, mungkin akan dominannya melalui Ramselaar lagi, sedangkan Leonard-Tay-nya mengisi kotak penalti untuk menambah jumlah pemain di kotak penalti. Nah, dan terlihat juga bagaimana Lion City Sailors itu memanfaatkan kedua sisi flank, dan dia memanfaatkan keunggulan strikernya Lopez dan juga Leonard-Tay yang maju ke depan, yang memang secara postur memungkinkan ya untuk unggul dalam duel udara. Nah, cuma ada perbedaan juga nih, dari kiri seperti apa, dari kanan seperti apa. Kalau dari kiri itu sisinya Ramselaar itu ya, dan back sayapnya pun Costa itu banyak melakukan kombinasi, membongkar pertahanan Bangkok United, dan banyak crossingnya itu dari byline atau dari istilahnya dari dekat corner lah gitu, umpannya terjadi crossingnya gitu. Nah, jadi banyak dan 3 pemain di kotak penalti, Tay, Lopez dan juga bek kanannya pun ikut masuk ke kotak penalti untuk menambah jumlah pemain di kotak penalti. Nah, kombinasinya banyak tuh Costa dan Ramselaar ini. Nah, itu juga kelihatan sepanjang pertandingan kombinasi umpan yang paling sering terjadi adalah semuanya ya, baik Bangkok United maupun Lion City Sailors adalah kombinasi umpan dari Ramselaar ke Costa ataupun sebaliknya. Jadi memang banyak penyerangan itu dari kombinasi 2 pemain ini nih, back kiri dan juga Ramselaar ini. Kombinasinya bisa Ramselaarnya yang drop ke tengah, Costanya yang untuk menarik back kanan ya, lalu Costanya yang advance ke depan, setelah itu pun diumpan lagi ke Ramselaar. Nah, Ramselaar ini memang secara kualitas permainan pun sangat bagus, dribblingnya bagus, umpannya bagus, jadi memang pemain yang harus paling diperhatikan. Atau kombinasi berikutnya, Costanya yang drop, Ramselaarnya yang yang menyerang sisi sayapnya gitu ya, lalu untuk melakukan crossing. Kombinasi berikutnya ada juga di mana Costanya itu setup biar Ramselaarnya itu 1 lawan 1 melawan back, dan itu berbahaya juga posisinya karena Ramselaar punya skill yang bagus lah gitu. Nah, kalau dari sisi kanan gimana? Dari sisi kanan kebalikannya, sisi kanan itu kecenderungannya kan si back kanannya sendiri itu, karena Leonard-Tay-nya langsung masuk ke dalam kotak penalti, sehingga crossingnya itu kecenderungan dari deep, jadi jauh dari kotak penalti lah crossingnya itu gitu. Jadi nggak banyak penetrasi dari sisi kanan. Nah, biasanya itu kanan itu Lestien pun karakternya sama kayak Ramselaar, jadi biasanya juga hidup nih dua sayapnya. Tapi kalau sekarang karena Lestiennya cedera dan strateginya Lion City Sailors adalah menggantinya dengan Tay yang striker, jadi kondisinya seperti ini. Kalau di kanan kebanyakan crossingnya itu early cross lah bahasanya gitu ya. Jadi patut diwaspadai juga nih buat back sayapnya Persib, kalau kanan harus gimana, kalau kiri itu harus gimana. Nah, berikut ini juga golnya LCS juga dari sisi kanan, walaupun ini pada saat Ramselaarnya switch ke sisi kanan gitu ya, dia melakukan crossing dan terciptalah gol. Nah, ini juga kelihatan dari jumlah cross attempt nih, dan memang kelihatan ya secara jumlah pun Lion City Sailors itu kurang lebih 28 kali crossing berbanding si Bangkok itu cuma 9. Jadi memang karakternya LCS itu pokoknya main sayap, crossing ke kotak penalti gitu. Walaupun yang suksesnya di sini cuma 9 ya, 9 dari 28. Ya itu karena
back-backnya Bangkok United berhasil nih menang duel gitu ya. Nah ini juga harus jadi perhatian pemain Persib bagaimana mengantisipasi crossing-crossing dari Lion City Sailors. Mungkin kalau tim analisa Persib lebih detail lah ya, jadi dalam crossing itu berapa kali yang crossingnya ke tiang jauh, berapa kali yang ke tiang dekat, berapa kali yang cutback. Nah itu pasti lebih detail lagi, jadi pasti udah dipersiapkan gitu ya. Nah ini kelihatan juga dari jenis crossingnya, kalau dari sayap kiri itu kebanyakan dari sisi byline gitu ya, sedangkan kalau dari sisi kanan kebanyakan early cross atau dari deep position gitu ya crossingnya, kelihatan dari sini. Terus dari ini juga kelihatan persentase penyerangannya Lion City Sailors itu dari kiri jauh lebih dominan, dari kiri itu 43%, sedangkan dari tengah dan dari kanan cuma 28%. Ini juga jadi data lah ya buat pemain Persib bahwa sisi kirinya itu jadi target utamanya Lion City Sailors lah untuk menyerang gitu. Nah selain dari sayap juga sesekali juga Lion City Sailors menggunakan direct play gitu ya, karena itu tadi target man-nya ada dua, ada Lopez, ada Tai gitu. Nah apalagi posisinya di sini karena Tai bergerak dari kanan, bisa jadi dia duelnya sama back kiri. Nah back kirinya Persib kan Eliano ya, secara postur udah pasti kalah nih sama Tai. Nah ini juga harus diperhatikan antisipasinya gimana ya, bisa jadi lini keduanya, lini tengahnya harus siap-siap nih kalau di passing ke Tai, karena Tai itu nahan bola pasti kan dia akan melakukan ini ya, back pass lagi nih ke lini tengahnya Singapura. Nah gimana Indonesia menghalau gitu biar jangan sampai lini keduanya itu dapat bola juga. Di sini kelihatan karakternya, Tai nahan bola, umpan ke back, dia langsung lari ke kotak penalti. Nah itu harus diwaspadai juga karena ya itu back kirinya Persib kalau dipercayakan misalkan Eliano gitu ya, itu berbahaya juga gitu. Sebenarnya bisa juga strateginya Eliano jadi di kanan, di kirinya Barba kalau Barba udah fit ya. Nah itu mungkin bisa jadi opsi karena kelihatan juga sih kemarin untuk di kanan Putrosnya kan masih kayaknya belum fit 100% ya, tapi ya kita lihat nanti strategi Persibnya seperti apa. Lalu tambahan karena Lion City Sailors itu benar-benar memanfaatkan tinggi badan striker-strikernya, jadi kemarin saya analisa juga dari sisi corner kicknya ada yang menarik nih. Jadi set piece corner kicknya Lion City Sailors itu seperti ini. Jadi ada 6 pemain di kotak penalti, tapi 6 pemain ini kayak membagi 2 area gitu. Yang sebagian menyerang di 6 yard box atau kotak kecil gitu ya. Nah yang lainnya itu di yang kotak luarnya gitu. Nah ini setup awalnya seperti ini. Terus ada 2 pemain lagi yang di ini ya, yang di luar kotak penalti untuk persiapan ini apa namanya second ball. Lalu ada 1 pemain yang diam di belakang gitu. Crossingnya sendiri biasanya in swing kalau dari kiri ya, dan menargetkan central area. Nah ini juga hati-hati nih, central area kan ya tidak bisa diprediksi ya. Nah di sini Teja harus benar-benar pas Teja atau Sibek lah, nggak tahu nih, ada feeling juga bisa jadi Adam yang dimainkan sebagai kiper ya, tapi kita nggak tahu. Pokoknya dua-duanya harus benar-benar prima, pengambilan keputusannya juga harus bagus karena crossingnya Lion City Sailors sangat bagus ya. Mereka strateginya pakai crossing karena memang juga mereka punya crosser yang handal gitu. Nah ini kelihatan polanya seperti ini, bagaimana di kotak penalti itu membagi 2 sih, ada yang areanya di mana ketika ditendang pergerakannya juga ada gitu. Nah ini juga masih sama nih polanya. Jadi kalau yang ini 4 di kotak besar, 2 di kotak kecil, dan sama masih 2 di luar kotak penalti untuk second ball gitu. Dan posisinya masih sama, caranya masih sama, in swing ke central area gitu. Nah ini juga di babak kedua masih sama juga, jadi ngebagi 2 area. Kalau yang sekarang sama ya, 4 di kotak besar, 2 di kotak kecil, 2 di luar gitu ya. Dan masih in swing, masih menargetkan central area juga gitu. Walaupun sesekali mereka juga melakukan kombinasi dengan play short ke Ramselarnya terus berkreasi, kalau di sini diakhiri dengan tendangan jarak jauh. Jadi set piece-nya juga harus diwaspadai karena ya itu tadi memang cara bermainnya mereka kan memanfaatkan tinggi badan dari si strikernya ya, dan juga kreativitas dari si Ramselar. Nah memang sedikit berbeda cara bermainnya dengan match day pertama waktu di Bandung ya. Di Bandung ya itu tadi kiri kanannya masih jalan, ada Lestian di kanan, ada Ramselar di kiri, lalu di tengah itu hanya Lopez. Nah pada saat di match pertama itu 3 pemain ini bisa dimatikan nih, yang Lestian dijaga ketatnya itu oleh Barba kalau nggak salah waktu itu ya. Lalu Ramselar itu di man marking oleh Putros, man markingnya benar-benar man marking. Ramselar kan suka turun ke tengah ya, itu Putros benar-benar ngikutin juga gitu sampai ke tengah. Nah tapi bagusnya ya itu tadi William Barosnya mundur ke belakang untuk menjaga back kirinya si Costa ini pada pertandingan pertama seperti itu. Nanti juga harus seperti itu, William Baros juga masih harus fokus juga di
bertahan karena serangannya akan banyak dari sisi dia. Jadi nanti dimaklumi aja misalkan Barros juga nggak masuk score sheet atau nggak ada assist gitu ya. Tapi kita lihat aja pada saat melawan Bangkok United pun Barros banyak turun tapi dia mencetak gol dan assist gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi yang jelas dalam bertahan Barros harus bermain seperti biasanya Barros lah ya gitu. Itu yang pertama. Terus kalau waktu di Bandung ya kanan Barba, nah yang di tengahnya itu Lopez itu banyak dimatikan oleh Julio Cesar. Julio Cesar benar-benar bisa diandalkan lah dari sisi strength-nya ya. Jadi bagaimana ketika Lopez dapat bola itu selalu kalah oleh Julio Cesar gitu. Nah, ya waktu lawan Leicester Sailors juga berjalan baik sebenarnya strateginya ya sampai akhirnya kebobolan di menit akhir melalui Lennart Thay. Itu sama juga dari crossing early cross dari kanan disundul oleh Lennart Thay. Nah, itu yang Persib harus hati-hati dan yang pasti yang harus jadi catatan juga jangan sampai Persib melakukan hal yang sama seperti pada saat melawan Selangor. Jadi di awal babak pertama mungkin 15-20 menit awal seperti tertidur nih Persib, seperti bukan Persib yang kayak biasanya, pertahanannya mudah ditembus. Jadi kayak apa ya, mungkin dibilang kayak demam panggung lah ya gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Apalagi tahun kemarin juga kayak gitu ya, kebobolan 2 gol di menit awal walaupun pada akhirnya bisa melakukan comeback. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa dari awal udah harus fokus, udah harus ngegas lah ya gitu. Nah, seperti apa nanti pertandingannya kita tonton bareng-bareng dan nanti kita analisa pertandingannya. Itu aja, terima kasih.